Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini doa-doa kita terdahulu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita Ramadan, kita senantiasa memanjatkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Sekali lagi kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Asrul Awakhir atau 10 hari terakhir. Luar biasa. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa buat kita semua. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan momen Asrul Awakhir ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya salawat dan salam dari apa yang kita sampaikan hari ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sedikit video dari Pak Wari tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini untuk mengembalikan kita menjadi manusia yang unggul. Kenapa kita Ramadan ini untuk mengembalikan kita menjadi hamba atau umat Rasulullah SAW yang unggul? Teman-teman yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang di rumah yang berbahagia, hakikatnya kita ini manusia ini adalah manusia unggul. Manusia yang kehadiran kita di dunia ini sudah terseleksi. Ya, ayah bunda dan teman-teman yang di rumah, bahwa kita ini sekali lagi merupakan bibit unggul, karena kita itu adalah terjadinya dari pertemuan sel telur dari ibu kita yang satu, yang kemudian disatukan dengan cairan sperma dari orang tua kita atau ayah kita, ya, yang jumlahnya berjuta-juta. Dari berjuta-juta itu hanya satu yang mampu menembus sel telur dari ibu kita, dan jadilah kita semuanya ini. Maka bahwa kita ini adalah manusia yang sudah terseleksi, manusia yang sudah unggul atau bibit unggul, dan kita pun hakikatnya menyukai sesuatu yang unggul. Ya, ibu-ibu yang di rumah kalau belanja pengennya apa? Sayuran yang unggul, beras yang unggul. Orang tua atau ayah kita, ayah-ayah semua yang di rumah, kalau ingin memimpitin sesuatu, misalnya pasti memilih sesuatu yang unggul. Ya, kalau misalnya memilih sepeda aja, sepeda yang terbaik yang dibeli. Atau barangkali yang suka peliharaan ikan atau burung, pasti memilih sesuatu yang unggul. Nah, hakikatnya kita itu unggul dan menyukai sesuatu yang unggul. Teman-teman yang di rumah serta ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menjadikan kita ini kembali menjadi sesuatu yang unggul. Ya, dengan caranya apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang sama buat kita semuanya. Sehari semalam 24 jam. Ya, tetapi dari 24 jam itu, siapa yang terbaik di antara kita, ya kan, adalah mereka atau dia yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya kuncinya adalah waktunya sama, isinya yang berbeda. Ya, teman-teman ingat sebuah hadis yang sering kita murojaah, yang kita hafalkan di sekolah kita, min husnil islami tarkuhu malayakni. Ciri dari seorang muslim yang baik adalah mereka yang tidak pernah menggunakan waktunya itu untuk
kesia-siaan belaka. Bagaimana mau dia melakukan maksiat, sedangkan sia-sia aja tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim yang baik, muslim yang ingin unggul. Ciri dari yang lain dari muslim yang unggul itu adalah mengisi waktunya itu lebih baik dari orang lain, teman-teman. Ya, kalau orang lain di puasa ini banyak tidur, mereka orang yang unggul itu mereka yang menggunakan waktunya itu untuk berbuat baik, misalnya tilawah Quran. Boleh sih tidur, ya kan, tapi ada sebagian yang lain waktunya itu yang kita manfaatkan untuk yang bermanfaat, tilawatul Quran, membantu orang tua. Nah, itu adalah ciri muslim yang unggul, bahwa orang yang unggul itu, muslim yang unggul itu, dia adalah yang memanfaatkan waktu istirahat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi istirahat itu sebentar, tapi kualitas yang baik. Setelah selesai istirahat, dia menggunakan waktu-waktu itu untuk baik. Untuk apa? Iya kan? Apalagi di bulan Ramadan ini, kalau bangun, dia bisa ya membantu orang tuanya. Dia bisa apa lagi? Dia bisa tilawatul Quran. Dia bisa apa lagi? Dia bisa mengajak temannya, ya kan? Ngajak temannya, tetangganya. Waktu sholat dipanggil, berkumandang, ajak teman-temannya yang ada di sekelilingnya. Ayo kita ke musola. Agama kita adalah agama yang paling banyak menyebut waktu, mengingatkan waktu, mengingat waktu. Minimal kita mengingat waktu itu sehari semalam 5 kali. Ya, 5 kali teman-teman. Tentang sholat. Belum Al-Quran banyak sekali mengingatkan waktu tentang pada kita semuanya. Ada tentang duha, tentang malam, masih banyak yang lagi. Oleh karenanya begitu pentingnya waktu itu, dan bagaimana agar kita mampu menggunakan waktu sebaik-baiknya agar kita menjadi pribadi yang unggul. Yang kedua, ciri dari seorang muslim yang unggul itu adalah bersaing dengan positif. Cari teman-teman kompetitor atau persaingan yang sehat di antara kalian semuanya. Dan jadikan pesaing kita itu bukan musuh, tapi aset. Islam memerintahkan kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Satu contoh teman-teman, kita mengadakan lomba balap karung. Kira-kira lebih cepat kalau dia balap karung sendiri atau ada yang lainnya, ada 3 orang misalnya. Tentu yang ada pesaingnya atau yang 3 orang tadi yang lari, pasti ada yang lebih cepat dari yang lainnya daripada yang sendiri tadi, teman-teman. Atau cari contoh yang lain, teman-teman. Kita lari sendiri lebih cepat atau kita lebih lari cepat kalau dikejar anjing? Coba bayangkan itu. Tentu yang lebih cepat adalah mereka yang dikejar anjing. Cari pesaing kalian, jadikan dia itu adalah aset, sesuatu yang berharga. Cari di kelas kalian siapa yang paling pandai, deketin dia. Bagaimana dia bisa pandai? Misalnya, kenapa dia bacaan Qurannya bagus? Kalian deketin, kalian belajar dengan dia. Atau dia lebih pandai dalam hal pelajaran, deketin dia, tanya bagaimana dia pandai. Atau ada yang pandai dalam pidato misalnya, cari gimana sih kamu kok bisa pidato dengan baik. Nah, ketika persaingan ini kita jadikan sebuah aset, teman-teman, maka kita itu minimal akan seperti dia. Bukan baca Al-Quran bagus tadi kita deketin, nanti kita bisa sama dengan dia. Yang pandai dalam IPA kita belajar kita akan sama dengan dia. Terus gali, cari siapa sih di antara kita itu yang pandai di antara teman-teman kalian. Begitulah Ramadan ini, teman-teman bisa melihat
tetangga kalian, siapa sih yang bisa hari ini misalnya sholat tarawihnya rajin, deketin. Kok bisa sih? Belajar sama dia, cari tahu tentang kenapa dia bisa rajin. Nah, Ramadan ini menjadikan kita ini, mengembalikan kita itu menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang Ramadan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, ada nggak pribadi yang unggul itu selain pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan video singkat ini mengingatkan, khusus Pak Wali umumnya pada teman-teman dan ayah bunda sekalian di rumah, untuk mengefektifkan waktu yang tinggal beberapa hari ini, agar setelah selesai Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pribadi yang unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.